Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial 61. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjut pembahasan tentang thread, dan saya akan memperlihatkan beberapa method yang terkait dengan kelas thread. Yang pertama adalah ini adalah static method yang namanya current thread. Oke, kita lihat aja current thread. Saya akan bikin dua reference. Oke, yang pertama kita akan bilang ya ini T1, oke, reference-nya atau TT1. Kemudian kita akan bilang thread dot current thread, ya. Dan sini kita akan perlihatkan ini inside thread 1 ini mungkin kita ganti, jadi udah nggak pakai lagi inside thread 1, tapi kita akan ganti TT1, ya, reference variable ini. Alright. Kemudian di thread T2 kita akan lakukan hal yang serupa. Oke, thread TT2 sama dengan thread dot current thread. Alright. Dan ini sistem printout-nya ini kita ganti dengan TT2, reference variable. Alright. Sementara ini kita run coba. Nah, kita lihat. Nah, ya ini jalan simultaneous ya. Ini karena concurrent ya. Oke. Perhatikan bahwa method yang kita panggil tadi thread T1 ini, thread current thread ini yang kita buat reference T1. Oke, ini dia keluar seperti ini, thread, kemudian dia ada dalam kurung itu thread -1 5 main, thread -0 5 main. Apa ini? Oke, ini nama threadnya. Dia by default ngasih nama secara otomatis karena kita belum ngeset nama. Nanti ada satu method yang untuk kita set nama. Oke, ini adalah priority. Dia punya priority dari 1 sampai 9 ya. Itu priority-nya. Oke. Kemudian ini kategorinya atau kelompoknya. Dia masuk di kelompok mana? Kelompok main. Nah, ada kelompok-kelompok lain yang bukan main. Oke. Nah, sekarang kita mau rubah ini nama threadnya. Oke, kita mau kasih nama. Kalau kita nggak kasih nama ya dia keluarnya begini namanya. Alright. Nah, itu kita harus panggil method yang namanya setName. Oke. Tapi bukan di dalam anonymous class, kita keluarnya di sini. Kenapa? Karena setName itu adalah instant method. Oke, dia bukan static method. Jadi kita harus panggilnya melalui instantnya, harus kita invoke dengan instantnya. Kemudian dia adalah final. Oke, jadi coba kita lihat di sini T1 dot setName sebelum start ya, kita perlu setName. Nah, kita akan bilang namanya apa? Ke-1. Ya, coba. Kemudian yang kedua T2 dot setName, kita akan beri juga nama kedua. Oke. Ini cukup, kita run dulu. Dia harus di dalam code ya, karena dia string. Oke. String harus di dalam double quote. Alright. Nah, ini dia sudah keluar ke-1, ke-2. Ya, nama threadnya berubah. Alright, bagaimana dengan ini priority? Kita juga bisa set priority, tapi mesti saya jelasin dulu cara kerjanya. Priority ini tidak membuat threadnya lebih cepat, tidak. Ya sama. Hanya dalam kondisi bila mana mereka akan menggunakan CPU di saat yang bersamaan, yang punya priority lebih tentu akan diberi akses lebih dulu. Cuma itu aja. Jadi dalam kondisi split second, dalam kondisi yang sangat hampir bersamaan, yang punya priority lebih tinggi, dia yang akan diberikan akses lebih dulu, ya. Dia yang didahulukan. Alright. Oke, sekarang kita tulis pakai huruf besar aja biar ke-1 biar kelihatan lebih jelas. Oke, kemudian ini ke-2. Ya, coba kita lihat lagi. Nah, oke, udah keluar ya ke-2, ke-1. Kenapa kok yang kedua keluar dulu ke-1? Enggak tentu. Ini setiap kali kita run bisa berubah-berubah. Ya. Bisa berubah-berubah dengan sendirinya. Enggak tentu, tergantung ini apa ya namanya, machine dependent, OS dependent, banyak ya dependentnya. Oke. Yang pasti mereka thread itu concurrent, mereka bersamaan. Oke. Iya, ini kita kan manggilnya T1 dulu, kok thread yang T2 jalan. Ya, itu nggak tentu. Tapi sekarang akan bisa kita rubah dengan kita memberikan
set priority. Oke. Nah, di sini ini kita akan bilang T1 dot set priority. Nah, baru di sini sekarang pasti tidak akan berubah-ubah. Jadi misalnya ini kita kasih prioritinya 9. Alright. Kemudian yang untuk yang thread T2 ini, instant T2 ini kita akan kasih prioritinya rendah. Oke, set priority. Kita kasih prioritinya 2. Right? Jalan. Lihat. Nah, ke satu dia keluar dulu. Kedua belakangan. Kalau prioritinya sama, nggak tentu yang mana dulu. Ya, tergantung CPU availability-nya seperti apa. Oke. Kalau ini bisa dipastikan ke satu akan jalan duluan. Tapi di sini masih selang-seling. Betul. Tadi saya sudah jelaskan bahwa dia hanya priority ini hanya memberikan akses mendahulukan kepada yang punya priority lebih tinggi di saat akan concurrent-nya itu benar-benar bersamaan. Jadi hanya beda split second. Oke. Useful, yes, it is useful. In many cases, setting priority ini adalah hal yang useful, hal yang bermanfaat. Oke. Kemudian kita ada selain daripada set name, kita ada get name. Get name ini cuma hanya menampilkan nama. Jadi nggak beda dengan kita menggunakan method ini thread current thread. Hanya bedanya get name itu adalah instant method. Kalau ini adalah static method. Jadi instant method dia dengan return. Jadi harus kita bikinkan satu variable atau kita bisa taruh di dalam print. Oke, gini aja. Saya masukkan di sini. Ya. Jadi sini kita concatenate. Saya nggak tahu ini instannya bisa masuk nggak. Saya khawatir nih nggak bisa. Set nih, get name. Nggak bisa, ya kan, di dalam sini. Karena ini adalah apa? Unanimous class. Jadi kita bisa buatnya di sini. Oke, ini ke satu, ya, set name ke satu. Ini prioritinya. Kemudian di sini sebelum start ya kita akan bilang system out print line. Dan ini kita di dalam sini bilang T1 invoke get name. Nah, alright. Kemudian di sini sebelum dia start system out print line T2 dot get name. Oke. Sekarang ya ini dia name ke satu, kedua, ya. Baru ini namanya current thread-nya. Kenapa kok current thread-nya keluar belakangan? Karena current thread ini ya kita taruh ada di dalam unanimous class. Oke, masih ingat itu stack flow atau rule of order ya, dia bacanya ini belakangan. Dia baca ini dulu. Ini yang pertama. Kemudian dia baca ini yang kedua. Kemudian yang ini, dia eksekusi yang ini. Kemudian baru dia start. Nah, pada saat dia eksekusi start, baru dia masuk ke dalam kelas yang ini, unanimous class ini, anonymous class ini. Alright, ya urutannya memang seperti begitu. Kemudian selain set priority get name, kita juga ada join dan ada interrupted. Cuman join dan ada interrupted ini agak panjang karena mesti dibikinkan if statement dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, saya perlihatkan dulu di sini. Lihat ini bahwa dia jalan concurrently, oke? Concurrent itu jalan bersamaan. Okay. Kalau kita menggunakan join, misalnya di sini, oke, kita akan bilang T1 dot join, ya. Dan join itu kita juga bisa tentukan millisecondnya. Jadi berapa kita mau taruh millisecond, seperti pause dia ya, cuma ini instant. Oke. Nah, tapi dia harus pakai ini, pakai catch error, atau kita bisa bilang di sini kita bisa kasih, dia minta adanya, dia throw exception. Jadi kita harus bikin di sini try and catch, atau kalau kita nggak mau bikin try and catch di sini, kita harus kasih di sini apa? Kita throw. Oke. Throws IO exception. Throws interrupted interrupted exception. Oke. Dikala kita throws interrupted exception, ya errornya dia hilang. Oke. Nah,
Kemudian join ini bisa kita lihat aja ini, taran aja dulu. Kita bisa kasih dia di dalamnya ada timing. Lihat apa yang terjadi. Dia nggak concurrent. Oke. Jadi yang ke satu jalan dulu. Nah, baru kedua. Ini fungsinya join. Oke. Kalau pause dia memberi delay, memberi jeda waktu ya antara masing-masing thread. Tapi kalau join dia mengkelompokkan. Cuman join itu juga bisa dikasih waktu. Jadi kita misalnya di sini kita bisa set T1 join, T1 join. Oke, ini dia. Nah, dan dia juga bisa ada apa? Nanos. Oke, jadi seper milisecondnya lagi. Oke, coba kita ambil yang milisecondnya. Kita kasih di sini 1 second. Kebanyakan 1 second. Ini aja seper berapa second aja. Oke, lihat. Nah, dia keluar juga hampir apa? Concurrent. Karena joinnya kita kasih pause time. Tapi nggak 100% concurrent. Dia kayak ada jeda di antara mereka juga. Oke, jadi join mirip seperti pause. Alright, ini lebih cocok kalau kita buatkan satu program nanti dengan menggunakan if statement dan do while, baru akan terlihat ya perbedaannya seperti apa. Oke, ini udah 11 menit, hampir 12 menit. Kita lanjut lagi thread di tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, salam.